Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Rahmawati, mahasiswa semester 3 Fakultas Pendidikan Guru SD, akan memaparkan tugas 1, tugas Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang dimana materi pembahasan yang akan saya bahas di tugas 1 ini ada 3 materi, yaitu di modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 yaitu hakikat bahasa Indonesia, modul 2 melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar, modul yang ketiga menggunakan tata bahasa yang benar. Modul 1, hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, bentuk-bentuk bahasa. Bahasa sebagai sebuah sistem, artinya bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang diatur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun kata kalimat. Bahasa sebagai lambang. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial. Bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Jika bunyi yang dihasilkan oleh hewan itu tidak termasuk ke dalam bahasa. Tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia disebut bahasa. Contoh seperti batuk, bersin, dan sebagainya itu bukan termasuk ke dalam bahasa. Selanjutnya, bahasa itu konvensional. Bahasa itu produktif, bahasa itu mengidentifikasi diri, dan yang terakhir itu bahasa itu bermakna. Bahasa dalam sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar, titik lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Nah, tadi adalah pembahasan dari bahasa sendiri. Nah, bahasa untuk apa sih? Bahasa fungsinya apa sih? Nah, bahasa sendiri memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Di antaranya fungsi bahasa yaitu ada fungsi khususnya, ada fungsi bahasa Indonesia, dan ada fungsi umumnya, yaitu fungsi umum dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan adalah modul 2. Modul 2 ini adalah melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Ucapan atau lafal yang jelas dalam berujar sangat penting, karena lafal yang salah dapat mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Contoh yang salah seperti ini. Kamu bawa vas bunga yang bagus ya? Dan contoh yang kedua, ini vas bunga yang bagus. Jadi perbedaan yang contoh yang pertama dan kedua terletak pada kata vas. Nah, di kalimat pertama itu menggunakan pas. Salah, tetapi yang benar adalah vas. Alat ucap. Alat ucap memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Yang kedua, artikulator, yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu menghasilkan bunyi ujaran, seperti ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Ketiga, titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikulator, seperti gigi, lengkung kaki gigi, langit-langit. Terakhir, pita suara, alat ucap yang berupa dua buah pita pipih yang elastis yang bergetar pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru.
Mengenal aksara di kelas permulaan diberikan setelah siswa menguasai aspek berbicara. Pembelajaran membaca permulaan biasanya diikuti dengan menulis permulaan. Salah satu metode yang diterapkan dalam sejarah pembelajaran membaca dan menulis di kelas adalah metode SAS. Nah, apa sih metode SAS itu? Metode SAS itu adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas permulaan SD. Dalam proses operasionalnya, metode SAS ini mempunyai langkah-langkah berdasarkan operasional dengan urutan struktural. Struktural itu menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan kalimat yang utuh. Selanjutnya, A-nya itu analitik. Analitik itu melakukan proses penguraian. Ada sintetik, melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Di dalam melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar, ada istilah morfologi. Nah, apa sih istilah morfologi itu? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Nah, di dalam morfologi ini ada beberapa bentuk kata dalam bahasa Indonesia sendiri, yaitu ada bentuk dasar dan atau kata dasar, ada kata berimbuhan, ada kata ulang, kata majemuk. Nah, kata berimbuhan ini adalah kata yang memiliki tambahan, baik di kata tambahannya itu di depan maupun ada juga imbuhannya yang di belakang. Setelah membahas materi modul 1 dan modul 2, selanjutnya akan dipaparkan materi ketiga, modul ketiga, yaitu menggunakan tata bahasa yang benar. Di modul 3 ini ada 2 poin penting. Yang pertama, sintaksis bahasa Indonesia, dan yang kedua, wacana bahasa Indonesia. Apa sih sintaksis bahasa Indonesia itu? Sintaksis bahasa Indonesia, istilah sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berartikan dengan, dan ada tetein yang berarti menempatkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yaitu menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Satuan terkecil dalam sintaksis adalah kalimat dan satuan terbesarnya adalah kalimat. Satuan sintaksis yaitu kata, frase, klausa, dan kalimat. Kalimat terbagi dalam 2 jenis, yaitu penuh, kalimat penuh atau full word, dan juga tugas, kata tugas, yaitu function word. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sendiri tanpa satuan ujaran. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan ujaran. Sedangkan kata tugas adalah yang secara leksikal tidak mempunyai makna dan di dalam penuturan tidak dapat berdiri sendiri. Ada frase. Frase yaitu gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Non-predikatif itu atau lazim. Juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa tuntutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jenis-jenis kalimat dapat dibedakan
berdasarkan kriteria dan sudut pandang pembentukan kalimat. Berdasarkan jumlah inti yang membentuk sebuah kalimat, terdapat jenis kalimat minor dan kalimat mayor. Berdasarkan jumlah pola kalimat, terdapat jenis kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sedangkan jenis kalimat berdasarkan kategori predikatnya, jenis kalimat dibedakan menjadi kalimat verbal dan non-verbal. Selanjutnya, poin kedua di modul 3 ini, ada wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap, tertinggi, saling berkaitan, dan kohesi, berkesinambungan, membentuk suatu kesatuan untuk tujuan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam wacana dilihat dari jumlah peserta, kemudian dilihat dari tujuan komunikasi, titik terakhir dilihat dari bentuk saluran yang digunakan. Alat pembentuk wacana merupakan unsur-unsur yang membangun atau membentuk wacana. Adapun analisis wacana merupakan satu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Dalam menyusun sebuah wacana perlu diperhatikan kohesi dan koherensinya. Selanjutnya perlu diperhatikan juga prinsip interpretasi lokal dan prinsip interpretasi analogi. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman, menjadi manfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan atas apa yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.